kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Selamat datang di Gereja Gibeon. Sebelum kita memuji meninggikan nama Yesus, mari hari ini kita akan melakukan perenungan katekismus. Kita sudah memasuki minggu yang ke-49. Saya akan membacakan pertanyaannya, nanti saudara akan membacakan jawabannya. Dan ayat firman Tuhan kita akan baca bersama-sama. Pertanyaannya adalah, apa makna kebangkitan Kristus bagi kita, saudara? Kristus memang dosa dan maut dengan bangkit secara fisik. Sehingga semua orang yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan dalam kehidupan baru. Baik di dunia ini maupun dalam kehidupan kekal di dunia yang akan datang. Sebagaimana kelak kita akan dibangkitkan, dunia ini juga kelak akan diperbaharui. Tetapi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus akan dibangkitkan untuk kematian kekal. Kita akan baca 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Silakan bisa duduk kembali. Saudara, kebangkitan Kristus itu adalah hal yang penting bagi kita. Kebangkitan Kristus adalah fondasi iman kita yang percaya kepadanya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami dan juga sia-sialah kepercayaan kamu. Saudara, begitu penting kebangkitan Kristus ini bagi iman kita. Kenapa? Saudara, kita tahu pada waktu Kristus bangkit, Dia telah mengalahkan musuh terakhir manusia, yaitu kematian. Saat Kristus bangkit itu menunjukkan bahwa Dia menang atas kematian. Saat Kristus bangkit itu menunjukkan bahwa sengat maut sudah tidak berkuasa lagi atas dirinya. Dan pengharapan kita melalui kebangkitan Kristus, kita percaya, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kebangkitan Kristus ini kita juga akan alami suatu saat nanti. Itulah pengharapan kita. Mungkin kita bertanya, apa implikasinya dalam hidup kita? Hari ini kita masih ada di dalam dunia. Hari ini kita masih bergumul di dalam dunia. Apa implikasinya? Saudara, kita perlu tahu. Ada 3 masalah fundamental di dalam dunia ini. Dalam diri manusia. Yang pertama, itu adalah kejahatan. Yang kedua adalah penderitaan. Dan yang ketiga adalah kematian. Saudara, melalui karya Kristus, kejahatan kita sudah ditanggungnya. Dia yang suci, Dia yang tidak salah. Dia Allah yang maha tinggi, rela datang ke dalam dunia untuk menanggung kejahatan kita. Jadi implikasinya, mungkin hari-hari ini kita sedang dijahati orang. Hari-hari ini kita mungkin ditipu oleh orang, kita disakiti orang. Tapi pada waktu kita melihat karya Kristus yang begitu mengasihi kita, maka kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan juga penderitaan. Yesus juga menanggung penderitaan kita. Yesaya 53 ayat ke-5. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dan Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran untuk keselamatan kita ditimpakan kepadanya supaya oleh bilur-bilurnya kita bisa disembuhkan. Mungkin saat ini kita bergumul dengan sakit kita. Kita kehilangan harapan karena di dalam tubuh kita ada penyakit. Tetapi ingatlah saudara, penderitaan yang kita alami hari-hari ini di dalam dunia itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang nantinya akan diberikan kepada kita. Dan juga kematian, Yesus sudah menang atas maut. Sengat maut sudah tidak ada lagi. Mungkin hari-hari ini kita juga berpikir kita ketakutan menghadapi kematian. Tetapi saudara, ada sebuah pengharapan yang besar. Bahwa kebangkitan Kristus itu juga menjadi kebangkitan kita. Tubuh kita yang lemah, tubuh kita yang sakit-sakitan itu akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Kita akan bersama-sama dengan Kristus di langit yang baru dan bumi yang baru. Tidak ada dosa di sana, tidak ada air mata di sana, tidak ada penderitaan di sana. Yang ada adalah sukacita ilahi. Saudara, pada waktu kita tahu
tentang makna kebangkitan Kristus, maka cara pandang kita akan berubah. Kita tidak akan pernah lagi menaruh sebuah pengharapan di dalam dunia yang sudah jatuh ini. Tetapi marilah hari ini kita menaruh sebuah pengharapan tentang karya yang sudah dilakukan Kristus dalam hidup kita. Dia telah mati bagi kita. Dia telah dikuburkan bagi kita. Dia telah bangkit bagi kita. Dan dia juga telah naik ke surga bagi kita. Filipi pasal 1 ayat ke-21 firman Allah berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Mari saya undang kita semua bisa bangkit berdiri. Saudara, hari ini saya beri waktu untuk kita semuanya. Kita bisa datang di hadapan Tuhan, kita bisa mengaku di hadapan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita meragukan akan Tuhan. Meragukan bahwa Dia mengasihi kita dengan luar biasa. Meragukan bahwa penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari hari ini kita datang, kita minta ampun kepada Tuhan. Dan biar Roh Kudus yang selalu mengkalibrasi hati kita. Mari saya beri waktu untuk kita semuanya berdoa. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu bagi setiap kami. Hari ini kami tahu bahwa kebangkitan-Mu itu adalah pengharapan kami yang terbesar. Kebangkitan-Mu itu akan menjadi bagian kami. Kami percaya bahwa Engkau juga akan membangkitkan kami di akhir zaman. Untuk kami bisa bersatu dengan Engkau. Terima kasih. Biar Tuhan yang selalu menyertai kami di dalam menjalani setiap kehidupan kami. Dan biar hati kami selalu memandang betapa Engkau baik bagi kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah Tritunggal. Haleluya. Amin.